Oke, siap-siap ya. Soalnya ini adalah pelajaran keuangan yang kayaknya nggak bakal kamu temuin deh di buku pelajaran sekolah. Sebuah rahasia yang bisa mengubah cara kamu ngelihat uang selamanya. Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau jadi kaya atau miskin itu bukan takdir? Gimana kalau ngatur uang itu sebenarnya ya sama aja kayak belajar main game atau naik sepeda, sebuah skill yang bisa banget dilatih. Dan hari ini kita bakal mulai pelatihan pertama kita. Anggap aja perjalanan kita hari ini tuh kayak main video game. Ada 5 level yang harus kita taklukkan bareng-bareng buat jadi master keuangan. Nah, setiap level ini punya tantangan dan jurus rahasianya sendiri. Kamu siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari level 1, kuasai pola pikir uangmu. Kenapa mulai dari sini? Karena sebelum kita ngomongin angka-angka, kita harus benerin dulu apa yang ada di kepala kita. Fondasi dari semua kekayaan itu, ya dimulainya dari cara kita mikirin uang. Nah ini dia nih perubahan pola pikir yang paling dasar. Kebanyakan orang mikirnya, aku harus kerja keras buat dapat uang. Tapi orang yang pintar secara finansial, mereka ngebalikin itu. Mereka bikin uang yang kerja keras buat mereka. Setiap rupiah yang kamu punya, anggap aja itu karyawan kecil yang bisa kamu suruh buat cari temen-temennya lagi. Jadi apa sih sebenarnya kecerdasan finansial itu? Gini deh simpelnya, ini bukan soal seberapa gede uang jajanmu, tapi seberapa pinter kamu nyimpen uang itu, dan yang paling penting, bikin uang itu jadi makin banyak. Dan inilah aturan emasnya. Ada 2 hal yang perlu kamu tahu, aset dan liabilitas. Aset itu apapun yang masukin uang ke kantongmu. Contohnya, tabungan yang ada bunganya, atau mungkin channel YouTube yang ngasilin duit. Sebaliknya, liabilitas itu apapun yang ngeluarin uang dari kantongmu. Misalnya, beli skin game atau ganti HP baru padahal yang lama masih bagus. Kunci buat menang di level ini, fokus kumpulin aset sebanyak-banyaknya. Oke, level 1 selesai, sekarang kita lanjut ke level 2. Jadilah master arus kas. Nah, setelah pola pikir kita benar, sekarang waktunya masuk ke bagian prakteknya nih. Di level ini kita bakal belajar ngendaliin kemana perginya tiap rupiah yang kita pegang. Ini nih, rumus yang kebanyakan orang pakai. Mereka dapat uang, terus langsung dihabisin buat jajan, nongkrong, dan macam-macam. Sambil berharap semoga ada sisa deh buat ditabung. Hasilnya? Ya, seringkali sisanya 0 besar, alias gak ada sama sekali. Sekarang kita intip cara para jutawan. Mereka ngebalikin rumusnya. Begitu dapat uang, hal pertama yang mereka lakuin adalah misahin sebagian buat tabungan. Baru deh sisanya boleh dipakai buat pengeluaran. Ini namanya bayar diri sendiri dulu. Sebuah kebiasaan simpel yang ngubah segalanya. Karena artinya kamu lagi memprioritaskan dirimu di masa depan. Mungkin kamu bingung, terus gimana cara baginya ya? Coba deh pakai aturan simpel ini. 50/30/20. 50% dari uangmu buat kebutuhan yang emang harus, kayak ongkos dan makan. 30%-nya boleh buat keinginan, buat seneng-seneng lah kayak beli game atau nonton. Dan yang paling penting, 20%-nya langsung masukin ke tabungan. Bagian yang ini jangan pernah diganggu-gugat. Selamat datang di level 3. Sekarang kita bakal belajar jurus bertahan. Jujur aja, nabung itu kadang susah karena otak kita tuh seneng banget sama yang namanya belanja. Nah, ayo kita pelajari cara ngalahin jebakan-jebakan psikologis ini. Coba kita mulai dari angka ini, 25.000. Mungkin ini harga segelas kopi kekinian atau jajanan favoritmu pas pulang sekolah. Kelihatannya sepele banget kan? Cuma segitu doang. Tapi, gimana kalau kebiasaan kecil itu kamu lakuin setiap hari? Dalam sebulan, angka tadi tiba-tiba bengkak jadi segini. 750.000. Udah mulai kerasa ya? Dan coba tebak kalau setahun. Kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele itu ternyata ngabisin sebanyak ini. 9 juta rupiah. Wow, uang segitu udah bisa dapat sesuatu yang gede loh. Nah, inilah yang disebut faktor latte. Jadi, intinya apa? Coba deh pikirin apa yang bisa kamu lakuin dengan uang 9 juta itu. Setiap kali kamu jajan sesuatu yang gak penting, sebenarnya kamu itu lagi menggigit sedikit demi sedikit barang impianmu di masa depan. Itulah yang namanya biaya peluang. Pernah gak sih kamu ngalamin ini? Kamu beli sepatu baru, tiba-tiba kamu ngerasa celana lama kamu jadi kelihatan jelek. Akhirnya kamu beli celana baru. Pas celana baru udah dibeli, sekarang bajunya jadi gak cocok. Ya udah beli baju baru juga. Nah, itu namanya efek Diderot. Satu pembelian bisa memicu rentetan pembelian lainnya. Bahaya kan? Terus gimana dong cara ngelawannya? Pakai jurus ini, aturan 24 jam. Setiap kali kamu pengen banget beli sesuatu yang sebenarnya nggak mendesak, paksa dirimu buat nunggu 1 hari penuh. Biasanya nih, setelah dibawa tidur semalaman,
keinginan yang menggebu-gebu itu jadi reda dan kamu sadar, kayaknya aku nggak butuh-butuh amat deh. Kita naik ke level 4. Di level ini kita bakal ngebahas 2 kekuatan super besar. Yang satu itu musuh yang diem-diem ngegrogotin tabunganmu, dan yang satunya lagi itu sahabat terbaik yang bisa melipat gandakan uangmu secara ajaib. Musuh nomor 1 kita adalah inflasi. Gampangnya gini deh, harga barang-barang tuh terus naik. Dulu mungkin uang 50.000 bisa buat nonton di bioskop berdua, kalau sekarang paling cukup buat 1 tiket doang. Artinya, nyimpan uang tunai di calengan aja tuh nggak cukup, karena nilainya bakal terus kegerus sama si pencuri senyap ini. Tapi tenang, kamu punya sahabat terbaik, namanya bunga majemuk. Lihat deh betapa dahsyat kekuatannya. Seseorang yang mulai nabung 10 tahun lebih awal, di masa depan uangnya bisa jadi 2 kali lipat lebih banyak. Kok bisa? Karena mereka manfaatin aset paling berharga yang mereka punya, yaitu waktu. Waktu adalah pengganda uang terhebat. Akhirnya kamu sampai di level terakhir. Siap-siap ngadepin bos pamungkas. Semua teori yang tadi kita bahas itu nggak ada artinya tanpa aksi nyata. Jadi, yuk kita ubah semua pengetahuan ini jadi tantangan seru yang bisa kamu mulai hari ini juga. Tantangannya simple banget. Di minggu pertama kamu cukup nabung Rp5.000 aja. Di minggu kedua nabung Rp10.000. Minggu ketiga Rp15.000. Pokoknya setiap minggu kamu tambah Rp5.000. Lakuin ini terus selama setahun penuh. Dan hasilnya gak bakal kerasa. Setelah 52 minggu, kamu bakal ngumpulin uang sebanyak ini, hampir Rp7 juta. Cuma dari kebiasaan kecil yang konsisten, kamu bisa punya modal buat beli laptop baru, mulai usaha kecil-kecilan, atau mungkin buat jalan-jalan ke tempat impianmu. Jadi, pada akhirnya, jadi kaya itu bukan takdir, tapi kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakuin setiap hari. Kamu sekarang udah tahu caranya, kamu juga udah punya jurus-jurusnya. Pertanyaan terakhir dari aku cuma satu. Kapan kamu akan mulai?